Selamat datang di playlist Basic SQL semester 2. Dan di video pertama, kita bakal mulai dari yang paling basic, yaitu membuat tabel dan insert data ke dalam tabelnya. Untuk implementasi SQL, di sini saya sudah menyiapkan sebuah studi kasus sederhana, yaitu tentang distribusi ekspor-impor mobil. Maka dari itu, pertama-tama kita baca terlebih dahulu studi kasusnya. Nah, ini adalah studi kasusnya. Dan saya akan kasih kesempatan untuk pause videonya biar kalian bisa baca terlebih dahulu dan memahami studi kasusnya. Kalau sudah, kita bakal masuk ke bawah dan melihat skema relasinya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah skema relasi yang akan diimplementasikan. Nantinya di baris ini kita akan punya 3 tabel, yaitu pengiriman, dokumen, dan mobil. Di video pertama, kita bakal bikin tabel yang merupakan entitas kuat, yaitu entitas mobil. Karena mobil itu tidak tergantung pada pengiriman dan dokumen. Sementara pengiriman itu tergantung kepada mobil, karena tanpa mobil maka tidak ada pengiriman. Dan dokumen juga bergantung ke pengiriman dan mobil, karena tanpa pengiriman dan mobil maka tidak akan ada dokumen. Oke, jadi langsung aja kita bakal bikin database-nya. Untuk membuat database, yaitu query-nya adalah create database. Untuk namanya beri saja nama mobil, mobil, dan kan. Coba di refresh, harusnya sudah ada. Nah, ini dia. Untuk menggunakannya, tinggal menggunakan query use mobil. Dan sudah ada tanda centang di sini, yang artinya kita sudah menggunakan database ini. Selanjutnya, tinggal kita buat tabel sesuai dengan skema relasi yang ada di sini. Jadi, kita akan membuat tabel mobil dengan query query table. Kita beri ini. Nah, kemudian tinggal diberi kolom-kolomnya. Kita mulai dari ID mobil. Nah, ID mobil di sini tipe datanya adalah integer. Kita beri maksimal displaynya 11. Jadi integer 11 ini bukan berarti ID-nya itu sebatas 11 digit. Bisa lebih dari 11, cuma nanti yang ditampilkan, yang di display itu 11 digit saja, agar nggak terlalu panjang. Kemudian ID itu juga biasanya adalah auto increment, yang artinya untuk pengisian penomorannya itu sudah otomatis generate dari sistemnya. Jadi untuk mengurangi adanya redundancy atau duplikat. Dan juga ini sebagai primary key atau kunci utama di tabel ini. Setelah itu ada kolom merek. Merek ini tipenya adalah enum. Enum itu artinya berarti sudah kita tentukan dari awal isinya apa aja. Di studi kasus, mereknya itu ada BMW, Nissan, Honda, BYD, dan Toyota. Sudah tulis ya untuk isinya. Mulai dari BMW, Nissan, kemudian Honda, BYD, dan Toyota. Setelah itu, tadi ada juga kolom kategori. Kategori juga adalah enum tipe datanya. Artinya sudah ditentukan sejak awal. Kategorinya di sini ada MPV, SUV, sedan, dan sport. So, MPV, kemudian SUV, sedan, dan sport. Setelah itu tadi ada juga kolom model. Untuk model ini tipe datanya varchar, jadi nanti bisa kita isi bebas, tidak terbatas.
pada kategori tertentu. Kalau enum kan sudah ditentukan, sementara ini bebas untuk modelnya. Dengan kita batasi 50. Setelah itu tadi juga ada untuk tahun rilisnya. Tahun rilis berarti menggunakan tip data year atau tahun. Dan tahun itu kan biasanya 4 digit ya, jadi ini year dengan panjangnya 4. Kemudian harga dan status. Oke, harga. Untuk harga ini sebenarnya bisa pakai desimal atau integer, tapi di sini kita pakai integer aja nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah status. Statusnya ada baru dan second. Oke, jadi enum yang berisi baru dan second. Oke, kalau dirasa sudah lengkap, mulai dari ID mobil, merek, kategori, model, rilis, harga, dan status, tinggal kita run aja tabelnya. Oke, kalau sudah, coba dideskripsikan apakah sudah sesuai. Jadi, describe mobil. Oke, di sini sudah ada ya untuk deskripsi dari tabel yang dibuat tadi. Ini untuk kolomnya dan ini tipe datanya. Dan juga di sini ada ekstra auto increment. Setelah itu tinggal insert datanya ke dalam tabel ini. Untuk insert data menggunakan query insert info. Karena kita akan memasukkan ke dalam tabel mobil, maka insert info mobil. Nah, di sini ada pengecualian kolom yaitu ID mobil karena dia ini auto increment, maka isinya itu sudah auto generate. Maka nggak perlu kita isi. Karena kita akan mengecualikan tabel kolom ID mobil, jadi untuk pengisian datanya itu harus kita tentukan dulu kolom-kolom mana saja yang mau diisi. Jadi untuk kolom yang mau diisi itu mulai dari merek. Nah, merek di sini kita skip ID mobil karena itu udah auto generate isinya karena ada auto increment. Kemudian kategori, setelah itu model, rilis, dan harga serta status. Oke, sudah sesuai ya merek, kategori, model, rilis, harga, status. Kemudian values. Values ini berarti kita akan memberi isinya itu apa? Mulai dari merek. Misalkan di sini kita mau kasih merek BMW, kemudian untuk kategorinya sedan, dan untuk modelnya apa ya? BMW sedan, ini BMW 320i, 320i, eh, kemudian untuk rilisnya 2022, ya anggap aja 2022, kemudian untuk harganya anggap saja 750 juta. Dan di sini karena integer, makanya nggak perlu kasih tanda kutip. Dan terakhir statusnya baru. Kalau sudah, tinggal di run. Nah, harusnya sudah masuk. Untuk melihat datanya, kita menggunakan query select. Select bintang from mobil. Bintang ini artinya adalah semua. Jadi kita bakal select semua data dari tabel mobil. Kalau kita run, ini adalah hasilnya, data yang sudah dimasukkan tadi. Karena biasanya kita butuh banyak data, maka untuk data nanti akan saya cantumkan di deskripsi atau di komentar.
Jadi sekian untuk video pertama.